Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Sherla Dinda Chandra, akan membawakan materi terkait hukum Cattariya Sacani. Jadi berikut agenda untuk hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. Yang kedua, ada isi-isi tentang kebenaran mulia nih. Yang pertama, duka. Yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga, lenyapnya duka. Dan yang terakhir, jalannya menuju lenyapnya duka. Dan untuk agenda selanjutnya ialah 4 kebenaran mulia sebagai landasan metodologi penyelesaian suatu masalah. Jadi apa sih yang menyebabkan 4 kebenaran mulia ini lahir? Nah, jadi semua itu bermula ketika Pangeran Siddhartha memutuskan hidupnya untuk menjadi seorang pertapa. Yang mana pada saat itu pertapa Gautama sampai menjalani penyiksaan diri dan akhirnya mencapai pencerahan sempurna di malam bulan purnama bulan Wesak tahun 588 SEU. Nah, di dalam pencerahan sempurnanya itulah Buddha Gautama mendapatkan ilmu tentang 4 kebenaran mulia. Nah, isi 4 kebenaran mulia itu ada 4, tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan juga jalan menuju lenyapnya duka. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kebenaran tentang duka. Di dalam kitab suci Tripitaka sendiri, tepatnya di Anguttara Nikaya 6,63 dijelaskan bahwa kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, teratap nangis, rasa sakit, kesengsaraan atau ketidaksenangan dan keputusasaan adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan atau duka. Jadi, dengan kata lain, penderitaan ialah bentuk dari ketidakpuasan seseorang terhadap suatu perubahan yang padahal apapun itu akan berubah. Perlu diketahui juga nih, kalau segala sesuatu di dunia ini bersifat tidak kekal atau selalu berubah. Oleh karenanya, dalam Buddhisme, perubahan ini digambarkan dalam tilakkhana atau 3 corak umum, yang terdiri dari ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau duka, dan yang terakhir tidak ada diri atau sesuatu yang tetap atau anatta. Dan konsep perubahan ini diwujudkan dari 3 sisi pandang, yaitu yang pertama, bagi alam atau benda mati dikatakan sebagai anicca atau tidak kekal. Yang kedua, bagi cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri dikatakan sebagai duka atau menderita karena merasakan perubahan. Dan yang terakhir, bagi manusia atau makhluk hidup dikatakan sebagai anatta atau tidak ada diri yang tetap abadi tanpa perubahan atau roh jiwa yang kekal tanpa perubahan. Dan duka dibagi lagi nih menjadi 3 melalui cara pandang manusia. Yang pertama, ada duka biasa atau duka-duka, yang biasanya berkaitan dengan tubuh fisik. Misalnya kayak sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ada duka karena perubahan atau viparinama duka, yang berhubungan dengan batin. Misalnya, sedih karena tidak mencapai sesuatu yang diinginkan, berpisah dengan seseorang yang dicintai, putus asa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada duka karena memiliki badan jasmani atau sangkara duka, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia sehingga bisa mengalami sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa, dan sebagainya. Lalu apa sih sebab dari duka? Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa perasaan tidak puas karena kehilangan atau perubahan itulah yang dinamakan oleh duka. Jadi dengan kata lain, duka ialah perasaan yang tidak puas atau ketidakpuasan. Nah, dalam konsep Buddhis ini dinamakan tanha. Tanha ialah nafsu keinginan yang melekat. Melekat yang dimaksud ialah jika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan menderita. Nah, akar dari tanha itu ialah awija atau ketidaktahuan. Awija sendiri ialah ketidaksadaran pada suatu momen di dunia ini yang selalu bersifat berubah. Kembali lagi, itu semua terjadi karena ada keinginan yang melekat. Oleh karena itu, jika terdapat keinginan yang muncul secara tiba-tiba, kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu melekat kepadanya. Jadi perlu dipikirkan apakah keinginan tersebut merupakan kebutuhan kita atau hanya pemuas keserakahan saja.
Lalu gimana sih duka ini bisa lenyap? Di dalam Samaditi Sutta sendiri dikatakan bahwa berhentinya penderitaan adalah pemudaran dan penghentian tanpa sisa, penyerahan, pelepasan, membiarkan pergi, dan penolakan nafsu keinginan. Nah, Buddha Gautama telah mengajarkan bahwa keinginan berlebihan yang melekat dapat dihilangkan melalui pikiran sendiri. Sebelumnya, terdapat akar dalam penderitaan, yaitu yang pertama loba atau keserakahan, yang kedua moha atau kebodohan batin, dan yang terakhir ialah dosa atau kebencian. Untuk itu, jika keinginan manusia menjadi wajar, tidak melekat, dan tidak serakah, maka seseorang telah mengalami kebahagiaan sejati atau nibbana. Dengan kata lain, nibbana adalah kondisi di mana loba, moha, dan dosa telah lenyap. Untuk dapat mencapai nibbana, Buddha mengajarkan suatu cara yang dapat dilakukan. Cara tersebut bernama jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari yang pertama pengertian yang benar atau samaditi, yang kedua pikiran yang benar atau sama sankappa, yang ketiga ada perbuatan yang benar atau sama kamanta, yang keempat ada ucapan yang benar atau sama waca, yang kelima ada pencarian yang benar atau sama awija, selanjutnya ada konsentrasi yang benar atau sama samadhi, yang ketujuh ada perhatian yang benar atau sama sati, dan yang terakhir ada daya upaya yang benar atau sama wayama. Untuk yang pertama ada pengertian yang benar atau samaditi. Yang dimaksud di sini ialah tentang pemahaman dasar tentang 4 kebenaran mulia, 3 corak umum atau tilakana, yang terdiri dari ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau ketidakpuasan atau duka, dan juga tidak ada diri atau sesuatu yang tetap atau anatta. Dan selanjutnya ada pemahaman tentang sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Dan yang terakhir ialah tentang hukum karma. Selanjutnya ada pikiran yang benar atau sama sankappa. Yang dimaksudkan di sini adalah pikiran yang diarahkan untuk melepaskan keduniawian. Selanjutnya ialah pikiran yang tanpa membahayakan atau memusuhi. Dan yang terakhir ialah pikiran yang tanpa kekejaman atau kekerasan. Selanjutnya ada perbuatan yang benar atau sama kamanta, yang terdiri dari menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, dan menghindari perilaku yang salah dalam kenikmatan indera. Selanjutnya ada ucapan yang benar atau sama waca, seperti menghindari ucapan yang berbohong, menghindari ucapan yang memecah belah, menghindari ucapan kasar atau mencaci maki, dan juga menghindari pembicaraan yang omong kosong. Selanjutnya ada pencaharian yang benar atau sama awija. Terdapat 5 objek perdagangan yang seharusnya dihindari dalam Anguttara Nikaya 3,153, yang terdiri dari makhluk hidup, senjata, daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup, minum-minuman yang memabukkan, dan juga segala jenis racun. Dan ada juga nih 5 mata pencaharian yang harus dihindari dalam Majjhima Nikaya 117, yang terdiri dari penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, dan yang terakhir ialah memungut bunga yang tinggi atau praktek lintah darat. Cara yang selanjutnya ialah konsentrasi yang benar atau sama samadhi. Itu berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Cara ini disebut dengan samatha bhavana. Cara selanjutnya adalah perhatian yang benar atau samasati, yang terdiri dari perhatian penuh terhadap badan jasmani atau kayanupassana. Selanjutnya ada perhatian penuh terhadap perasaan atau wedananupassana. Yang ketiga ada perhatian penuh terhadap pikiran atau cittanupassana. Dan yang terakhir ada perhatian penuh terhadap batin atau dhammanupassana. Dan cara yang terakhir ada daya upaya yang benar atau sama wayama. Yang dimaksudkan di sini ialah berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, juga berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, dan juga berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, serta memajukan kebaikan yang telah ada. Nah, siswa yang telah berhasil melaksanakan 8 jalan kebenaran akan memperoleh sila wisudi, yaitu Trikiki Sakilesa,
juga Cita Wisudi atau terkikisnya Niwarana, dan juga Diti Wisudi yaitu terkikisnya Anusaya. Dan yang terakhir ada 4 kebenaran mulia sebagai landasan metodologi penyelesaian suatu masalah. Nah, jadi 4 kebenaran mulia ini dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penyelesaian masalah. Contohnya nih, jika kita tidak mendapatkan apa yang diimpikan atau diekspektasikan, jangan langsung berputus asa dan menderita. Lebih baik gunakan kepala dingin dalam menyikapi situasi seperti itu, seperti apa yang ada di dalam Jalan Mulia Berunsur 8. Salah satunya pengertian yang benar. Jadi itulah sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sukihotu.